Konven sama pembelian saham BJBR, PPRU, SMBR, dan SMRU. Kemarin setelah menanyakan ke BPK, hitungnya dari mana rugi sampai 16 triliun. Beliau mengatakan, oh kita hitungnya dari saham konvensional. Nah ini ada beberapa saham di underline, nanti saya sebutkan sekedar beberapa contoh yang mulia untuk mempersingkat. Yang pengen saya tahu dulu, kan Bapak peringkat 2 Pak di Bursa Efek. Pasti Bapak tahu nih, saham-saham ini punya siapa di underline ini Pak. Ini saya bacain satu-satu. Kalau Bitel itu punya siapa Pak? Bakri ya. LT, LLTY? Bakri ya. NTFN? FIFA? Bakri ya. BRMS? Bakri juga ya. Karena dilihat per underlying Pak, dari daftar 13 MI, MIRX saham Bapak itu 1, saham Pak Heru itu IKP SMRU, di underline yang menurut BPK merugikan keuangan negara. Saham-saham Bakri yang saya sebutkan tadi saya list Pak. Di Corvina Bapak di underline 1 saham punya Bapak, 2 saham punya Pak Heru, 6 sahamnya di Corvina yang dihitung BPK merugikan kerugian negara itu punya Bakri. Terus di Dana Wibawa juga seperti itu. Bapak MIRX 1 item saham yang dihitung oleh BPK. IKP SMRU di Dana Wibawa dihitung penurunannya oleh BPK. Ada 6 saham Bakri Pak yang saya sebutkan tadi, itu juga ada di underline Dana Wibawa. Di Gap Capital 4 saham Bakri, di Jasa Capital 5 saham Bakri, di Maybank 3 saham Bakri, Millennium 4 saham Bakri, MNC 2 saham Bakri, OSO 4 saham Bakri, Pinnacle 6 saham Bakri, Full Advista 6 saham Bakri, Sinarmas 4 saham Bakri, Prospera total 6 saham Bakri, TFI total 6 saham Bakri. Kenapa saya melis Pak? Saya pengen tahu Pak, ini yang gantiin siapa? Kalau memang ini saham Bakri, Bapak punya afiliasi nggak Pak sama Bakri? Kan Bapak, kalau saya baca di berita kan Bapak paling banyak nih Pak. Ya. Saya sudah pernah berhitung itu. Ini berdasarkan portfolio yang terakhir yang saya dapat dari BPK. BUMN kira-kira 35%. Bakri kira-kira 20%. Itu pakai dasar market cap sekarang. Bakri sudah gocap semua, berarti kalau zaman dulu bukan gocap berarti lebih gede dari 20%, karena udah gocap aja masih 20%. 10 saham Bakri. Saya udah nggak sebut saham yang lain-lain, tapi yang jelas Hanson itu nggak sampai 2%. Ya. Tidak sampai 2%. Tidak sampai 2%. Terus saya ke Pak, suruh ganti 16 triliun. Saya nggak ngerti matematikanya dari mana. Saya nggak ngerti. Itu pun juga bukan beli dari saya. Pertanyaannya apa tadi? Coba. Iya, maksudnya apakah Bapak juga punya terafiliasi sehingga kan, iya kan yang disita aset Bapak nih Pak. Oke. Satu-satunya hubungan saya sama Bakri itu pernah diajak ngobrol, makan-makan sama Pak Nirwan, pernah. Itu aja pernah. Kalau ke Pak Heru Pak, ya, mengenai 6 item ini dulu, karena ini saya coba pisahin Pak. Ini berhubungan dengan uang pengganti, berhubungan dengan, karena ini kan tindak pidana korupsi Pak ya. Ada uang pengganti, dan ternyata kan di sebelah disusul dengan TPPU. Ya. Ada penyitaan terhadap penurunan saham. Yang menurut hitungan BPK ini DRD Konven nih. Ya. Nah kalau menurut keterangan saksi Pak Heru kan menyatakan emiten sebagai emiten. Ini contohnya di Prospera ini emitennya ada berapa nih? Ada banyak, 38 tambah 23. Tapi yang saya temukan saham IKP ada yang saham Pak Heru ini IKP, SMRU, Trump dari 30 sekian ini. Cuma kan ini dihitung BPK karena semua mengalami penurunan.
Saya fokus ke saham Bakri dulu. Apakah saudara saksi punya afiliasi atau memang juga mengendalikan saham-saham Bakri ini sehingga bisa masuk ke dalam RD Konven? Kalau OJK kemarin bikin grup, itu kan grup HH, bukan grup HB. Heru Bakri kan nggak ada, Pak. Jadi dari mana kami terafiliasi dengan Bakri? Satu. Kedua, perhitungan ini kalau berdasarkan fakta persidangan, kemarin BPK kan memberikan presentation bahwa dari pihak kejaksaan meminta BPK menghitung kerugian negara. Itu surat ditujukan tanggal 30 Desember 2019. Tanggal 8, BPK memberi surat tugas kepada timnya untuk melakukan audit investigasi 9 Januari atau 8 Januari. Tanggal 9 Maret, audit BPK bisa sudah keluar. Menurut saya, audit 10 tahun, kejadian 10 tahun 70.000 transaksi diselesaikan dalam 2 bulan, menurut saya agak saya pertanyakan, Pak, ya. Oke. Berikutnya ke Pak Joko, Pak. Kan Bapak yang didakwa nih dengan perantaraan Pak Joko ini mengendalikan isi-isi saham RD Konven, Pak. Kalau saya lihat itemnya lebih pantas Bapak ini afiliasi dengan Bakri sebenarnya daripada afiliasi dengan Pak Heru dan Pak Beni Cokro. Kalau ngikut logika dakwaan ya, Pak, ya. Karena item di RD Konven ini kebanyakan Bakri daripada Pak Heru sama Pak Beni Cokro. Pertanyaan sama, Pak, Bapak punya hubungan atau bagaimana dengan Bakri sampai menurut dakwaan RD Konven ini kan dihitung sebagai kerugian negara juga, dan itu tadi seperti yang saya bacakan hampir 6 item saham di setiap MI itu ada saham Bakri. Apakah itu saudara juga yang mengatur dan mengendalikan sehingga bisa masuk? Ya, kalau lihat dakwaan, Pak, saya pengendali seluruh saham di bursa 124. Padahal dalam BAP saya sudah jelaskan yang saya tawarkan itu IKP, TRAM, SMRU. Itu pun kalau dilihat dari awal secara data saya bisa pertanggungjawabkan apa yang dibeli sampai dijual, dan data dari OJK Jiwasraya itu untung. Dan bisa item per item pun bisa dibuktikan. Kalau nongol saham Bakri, yaitu independensi dari si MI itu sendiri. Bukan berarti yang 3 saham ini tidak independen, tetapi tidak saya tawarkan, tapi sudah ada di dalam. Demikian. Oke, terima kasih. Saya baca satu contoh underline ya mulia. BAP saham Irwan halaman 29. Saya ke Pak Beni Cokro, Pak. Pengen tahu aja, Pak, ini emitennya siapa aja? Kan ini yang dihitung BPK. Satu contoh aja, Pak. Di Prospera dakwaan halaman 29. Ini kan dihitung oleh BPK jadi kerugian negara. Ya kan? Ini apakah kerugian negara ini, pertanyaan pertamanya nanti mungkin ke Pak Beni Cokro, saya mohon disebutkan emitennya, Pak. Kan Bapak tadi peringkat 2 di bursa, mungkin tahu lah, Pak, underlying isi ini. Memang ada yang positif, ada yang negatif. Maksudnya ada yang untung, ada yang rugi. Bentar. Gimana, Pak? Ke belakang? Oh ya, nggak apa-apa. Ini nanti pertanyaan untuk Pak Joko dipending dulu. Ya, yang lain dulu. Oke, Ya. ke Pak Beni Cokro, Pak. Mohon informasi, Pak. Underlying reksadana yang dihitung BPK itu mengalami penurunan dan dianggap merugikan negara. Bapak ini kan di bursa udah lumayan lama, Pak. Satu contoh aja nanti yang mulia, yang lain tidak akan saya bacakan karena ini ada 13 MI. Saya baca dari satu MI aja. Iya, satu. Prospera halaman 29 dakwaan. Kalau ada ADRO itu, Pak, emitennya siapa, Paknya? Adaro ya. Itu punya Boy Thohir ya. Terus itu ASI, Pak, ASI Astra Internasional. Astra Internasional itu mengalami penurunan signifikan juga, Pak.
Tadi BTL sudah, LTY sudah ya. BJBR Pak, Bank Jabar, Bank Jabar ya. BMRI, BN atau BMRI, Bank Mandiri, Bank Mandiri ya. BBRI, Bank BRI, Bank BRI itu penurunan signifikan juga. BBTN, Bank BTN, Bank BTN Pak ya. BBNI, Bank BNI. Bank BNI turun juga. Itu Bank BNI itu termasuk blue chip apa tidak Pak ya? Termasuk dalam LQ45, tapi bukan yang top grade Bang. Yang top grade itu BRI, Mandiri, BCA. Oke, itu termasuk LQ45 ya Pak. 45. Kalau PTBA, Bukit Asam, Bukit Asam ya. Bitek tadi punya siapa Pak? Bawa jelasin. sepupu saya itu Sepupu ya. NTFN, Bakri itu, Bakri ya. GGRM, Gudang Garam, Gudang Garam ya. Itu juga turun signifikan. MIRX punya Bapak ya. HMSP, HM Sampurna, Rokok, Sampurna ya. Terus IKP sudah. JSMR, Jasa Marga, PGAS, PN Gas, Perusahaan Negara Gas, Perusahaan Negara Gas. Itu turun juga Pak. Dihitung sebagai kerugian negara Pak itu. Plus, Plus, saya kurang tahu. nggak tahu ya Pak ya. PTPP, PT Proper, ini PTPP ya, PTPP, PP yang kontrak, PTPP, kontraktor PP, kontraktor PP ya Pak ya. Rimo punya siapa Pak? Nah, Rimo itu adik saya. Oh, adik Bapak ya. Itu Bu Ana kan salah satu founder. Yang Oke. jual ke reksadana Bu Ana juga. Oke, Roda, Roda itu Piko. Piko ya. Itu Piko. SRAJ Pak, Itu Rumah Sakit Mayapada. Rumah Sakit Mayapada. Bapak punya afiliasi ke sini, ini turunnya juga signifikan Pak, dihitung kerugian negara nih Pak. Nggak ada hubungan. Saya betul ada kredit ke Mayapada, tapi nggak ada urusan sama rumah sakitnya. Nggak ada urusannya. TLKM Pak, Telkom. Telkom ya. Ini juga turun signifikan di 2019 ya Pak ya. Turi Pak, Apa Pak? TURI. Tunas Ridea. Ada afiliasi sama Bapak? Nggak ada, itu showroom mobil itu. Oke, UNVR, Unilever, Unilever Pak ya. INCO, Inco. Inco ya. Punya siapa Pak ya? Asing tuh punya perusahaan. Perusahaan asing. Punya afiliasi sama Bapak? Nggak ada. Ke Pak Heru ini lumayan besar Pak, 17 miliar penurunannya. Apa tuh? Inco. Inco. Tuh kalau nggak salah Vale itu perusahaan Iya, itu ada hubungan dengan Pak Heru tidak? mudah-mudahan bisa, itu besar sekali. Iya, saya tanyakan karena ini berhubungan dengan uang pengganti dan sitaan Pak ke bapak-bapak berdua ini kan. FIFA tadi Bakri ya. Bakri, SKT. Waskita, kontraktor Ya, pemerintah. kontraktor itu turun juga. Dihitung BPK sebagai kerugian negara, dibebankan kepada 6 terdakwa ya. Wika Pak, Kontraktor pemerintah. kontraktor pemerintah ya. Jadi dari semua yang saya bacakan tadi Pak, yang punya Bapak cuma MIRX. Betul. Oke. Yang punya Pak Heru dari yang saya bacakan tadi cuma IKP, Tram dan SMRU ya Pak. Satu, kembali lagi saya tegaskan ya, saya itu seperti yang tadi saya jelaskan, Apple itu dulu sebelum IPO yang tahu Steve Jobs. Tapi kalau saham sudah IPO, nggak bisa ngomong ini sahamnya Pak Beni ya, ini sahamnya siapa ya, nggak bisa. Mereka perolehannya beli dari mana, dari publik, apakah ini Pak Heru, nggak bisa gitu. Oke. Ya betul, sama dengan saya. Meskipun manajemennya ada saya, bukan berarti beli dari saya kan. Ya, saya mau mempertegas saja Pak. Kalaupun misalnya ada komposisi, ini kan ada banyak item saham yang dihitung sebagai kerugian negara dan dibebankan kepada saksi-saksi juga kan. Ke Pak Joko Pak, walaupun dalam keterangan BPK mengenai klaster dakwaan ini Pak, ada soal KPD dan RDPT Pak. Tapi memang di keterangan BPK disampaikan bahwa KPD memang untung. Cuma tadi ada pertanyaan dari
saudara JPU mau memperjelas tadi Pak, kan ada harga perolehan masuk ke KPD Pak. Harga perolehan yang dimasukkan oleh Jiwasraya ke KPD itu berbeda dengan harga aktual kan? Iya. Saat dimasukkan Iya, berbeda. berbeda ya. Jadi lebih rendah harga aktual pada saat dimasukkan ke TFI, Betul. ke KPD ya. Kalau dilihat jumlahnya berdasarkan hitungan BPK ini, nilai perolehannya 411 miliar, nilai aktualnya 294 miliar. Apakah seperti itu? Nilai aktual dengan nilai perolehan pada saat dimasukkan ke TFI, KPD. Betul. Oke. Nah, pada saat pengembalian itu di hitungan BPK 488 miliar. Itu sudah aktual ya. Betul. Bukan lagi hitungan harga yang tidak aktual kan, tapi aktual kan. Betul. Aktual ya. Kalau hitungan saya 488 harga aktual dan 294 miliar harga aktual pada saat penyerahan, untungnya 119 miliar Pak. Apakah seperti itu Pak? Betul. Yang Ya. walaupun dibilang bahwa yaitu untung buku, kalau dikembalikan dan saat itu dijual ya terima duitnya kan kelebihannya 109 miliar. Apakah seperti itu saudara saksi? Betul sekali. Seperti itu ya. Dan saya mau tambahkan, dari sebenarnya kan BPK sudah menghitung mulai dari uang yang disetor dari KPD, RDPT sampai ke konven. Pertanyaannya, bagaimana konven bisa punya 16 triliun kalau tidak didapat dari KPD dan RDPT atau dari barang-barang yang sebelumnya?